Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kembali lagi bersama saya, Kak Anggoro, dengan mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas bab kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, subbab bentuk dan prinsip kedaulatan yang ada di negara Indonesia. Kemarin kita sudah membahas macam-macam kedaulatan, ya, hakikat, pengertian kedaulatan, serta macam-macam teori kedaulatan, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan yang ada di Indonesia. Baik, kita langsung saja. Anak-anak sambil membuka undang-undang dasarnya ya. Kita ke bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Kemarin Pak Anggoro sudah menjelaskan bahwa ada beberapa teori kedaulatan. Nah, ini adalah jawabannya, yaitu Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Artinya apa? Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun bukan berarti tidak melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Artinya rusuh pendapat rakyat harus dipenuhi semuanya, tidak bisa. Seperti yang sedang terjadi saat-saat ini, yaitu hangatnya demo buruh ya mengenai undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja. Itu memang betul karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi kalau rakyat merasa itu tidak puas, ya silakan menyampaikan pendapatnya. Tapi anak-anak perlu dipahami, bukan berarti dalam menyampaikan pendapatnya kita harus rusuh, harus merusak fasilitas umum, tidak seperti itu. Bisa disampaikan baik-baik bahwa pendapat mereka harusnya dipenuhi atau setidaknya diperhitungkan, ya. Tapi anak-anak perlu tahu yang sedang trending di Twitter juga mengenai pembelajaran PPKN yang nggak guna, itu salah betul, ya, tidak benar itu. Ya memang bahwa pembelajaran PPKN khususnya di kelas 8 atau kelas 9 nanti ada fungsi DPR ya, dan dipelajari lebih lanjut di SMA. Ya, fungsi DPR ya memang seperti itu, aspirasi rakyat, menampung aspirasi rakyat. Tapi kalaupun toh itu tidak dijalankan oleh DPR, berarti itu adalah kesalahan mereka sendiri. Tapi pada intinya, mata pelajaran PPKN itu menciptakan warga negara yang baik, yang taat hukum, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara gitu ya. Jadi tidak betul bahwa mata pelajaran PPKN itu tidak guna, salah sama sekali. Ya, kita lanjut. Intinya kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Jadi harus sesuai kehendak rakyat. Tapi kita sudah punya DPR. Nah, itulah fungsi DPR, yaitu menyalurkan aspirasi kita sebagai rakyat. Nah, anak-anak, dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Jadi sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar yang terjadi 4 kali itu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, yaitu 4 kali, semuanya itu MPR ya yang mengendalikan MPR. MPR itu
terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Tapi mereka tidak perlu mendengarkan suara rakyat. Itu yang terjadi pada zaman sebelum adanya amandemen. Namun setelahnya adanya amandemen, laksanakan kedaulatan yaitu berada di tangan rakyat. Jadi dirubah yang tadinya sepenuhnya oleh MPR, akhirnya di tangan kedaulatan rakyat atau sepenuhnya di tangan rakyat. Tapi harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melalui DPR gitu ya. Selanjutnya, adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Jadi kalau kamu punya pendapat, gagasan-gagasan, anak-anak besok kalau sudah pintar gitu ya, sudah hebat menyampaikan pendapatnya, kita itu melalui DPR. Sekali lagi, melalui DPR. Walaupun kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi suara rakyat disampaikan oleh DPR dan dibahas dengan pemerintah. Gitu. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip. Nah, sekarang kita ke prinsip-prinsip kedaulatan negara. Menurut Tinbergen, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau demokratis Rechtsstaat. Ya, kita ambil pendapatnya dari Jimli Asidik. Gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Jadi adanya kita itu sama, tidak ada yang membedakan. Kaya miskin, pendek, hitam, putih, tidak ada yang membedakan. Semuanya sama di dalam negara Indonesia. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Di Indonesia banyak sekali ya. Kita mempunyai 6 agama yang diakui oleh negara, terus banyak suku, banyak bahasa. Nah, itu harus kita hormati. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Apa itu yang dijadikan sumber rujukan bersama? Yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, atau yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konsep kehidupan bernegara. Ya, artinya apa ini? Artinya dalam menyelesaikan konflik kita harus sesuai dengan musyawarah mufakat, tidak dengan kekerasan. Ya, itu ada 4 prinsip kedaulatan yang dikemukakan oleh Jimli Asidik. Kita lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini sudah jelas. Pasal 1 ayat 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah jelas, tidak boleh ada membubar-bubarkan lagi. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini ada di pasal 17 Undang-Undang Dasar. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 3 ayat 3. Yaitu kalau Presiden mangkat, melanggar undang-undang, itu boleh diberhentikan tapi melalui MPR, anak-anak ya. Itu adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Tolong yang 6 hal ini mengenai prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia dicatat ya. Terus sekali lagi saya tegaskan,
bahwa kedaulatan yang dianut oleh Indonesia adalah kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ya, pasal 1 ayat 2. Anak-anak harus paham betul mengenai hal tersebut. Demikianlah mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Minggu depan kita akan belajar mengenai demokrasi yang pernah berlaku atau pernah diterapkan di Indonesia. Ada demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila, demokrasi masa reformasi, dan atau masa sekarang. Mohon dibaca terlebih dahulu. Silakan setelah ini mengisi kuis yang Bang Guru bagikan, sedikit saja kuis atau soal-soal gitu ya. Kalau dikerjakan, jangan lupa di submit, nanti akan muncul nilainya. Screenshotkan, kirimkan di Google Classroom. Terima kasih dari Bang Guru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.